Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ya, kita kembali lagi di channel Azam Daily. Dan saat ini kita masih tetap membahas ya. Kita membahas tentang pernyataan ngawur dari Habib Bahar bin Smith. Teman-teman, kami masih heran ya. Sekaligus bertanya-tanya dengan ucapan-ucapan Habib Bahar bin Smith yang mengatakan bahwasanya beliau ini muak ya melihat kondisi negeri ini. Ya, katanya muak melihat kondisi para pejabatnya yang ada di negeri Indonesia ini. Ya bahkan tidak cukup sampai di situ. Ya Pak Presiden pun ya, Pak Prabowo Subianto itu disebut pengkhianat oleh Habib Bahar bin Smith. Peduli penjarain, gak ada urusan saya. Hmm. Muak saya lihat ini negara kacau seperti ini, saudara-saudara. Sudah muak katanya beliau teman-teman melihat kondisi negeri ini yang kacau katanya. Penjarain. Saya setiap kali masuk penjara. Kalau mau dipenjara ya penjarain aja saya katanya. Saya bilang, setiap kali Bahar bin Smith masuk penjara, sudah bilang, hei, bukan kaki saya yang ada di bawah penjara, tapi penjara yang ada di bawah kaki saya, saudara-saudara. Masya Allah. Saya masuk penjara. Ya. Para pengkhianat bangsa, perusak demokrasi, Ya. perampok harta rakyat. Ya. Para korupsi Mereka ya, menertawakan saya. Kasihan Bahar bin Smith masuk penjara. Mereka nggak tahu di balik penjara saya menertawakan mereka beserta dunia dan seisi-isinya, saudara-saudara. Anak-anak Haikal Hasan pengkhianat. Anak pengkhianat, Prabowo pengkhianat, Haikal Hasan pengkhianat. Ya, Haikal Hasan pengkhianat, Prabowo pengkhianat katanya. Mana? Antum jangan sebut-sebut nama pengkhianat di depan anak. Haikal Hasan itu pengkhianat. Gitu ya. Orang-orang yang hianat nggak ada hati, nggak ada tempat di hatinya. Coba teman-teman ya, Habib Bahar bin Smith mengatakan muak ya melihat kondisi bangsa ini, muak melihat kondisi negeri ini. Bahkan presiden pun disebutnya sebagai pengkhianat. Yang saya herankan ya, apakah beliau ini itu nggak ngaca apa ya? Beliau itu kan cari makan di Indonesia, hidup enak di Indonesia, dan mukibinnya pun banyak dari Indonesia. Ya, bisa lelang siwak bekas, bisa lelang serban bekas, bisa lelang cincin bekas. Dan beliau itu hidup aman, tentram, enak, ya nyenyak di Indonesia teman-teman. Ya hidup bahagia, sentosa pokoknya, aman sejahtera di Indonesia. Ya seharusnya kita syukuri hal itu. Karena bagaimana kita mau mensyukuri hal yang besar teman-teman. Kalau dari hal-hal kecil saja, yang kita anggap sederhana, itu belum kita syukuri. Ya, coba lihat negara lain di sana, yang sudah jelas-jelas berkonflik. Coba bandingkan dengan negara kita ini, yaitu sangat jauh berbeda. Ya seharusnya kita syukuri dengan keadaan dan kenyamanan hidup di negeri kita ini teman-teman. Ya, coba kita lihat, ya Habib Bahar itu aman sejahtera. Adapun beliau pernah masuk ke dalam bui, ya itu kan karena kesalahan yang beliau perbuat sendiri. Ya melanggar hukum. Seandainya tidak melanggar hukum, ya nggak akan masuk bui. Ya kan? Coba, ya berapa puluh mungkin ya, atau berapa ratus para oknum Habib Alawi yang ada di Indonesia ini. Yang mereka ini bebas, ya bebas, lepas, aman, sejahtera, sentosa bahkan ya, tinggal di Indonesia. Nggak pernah di penjara. Ya karena mereka nggak melanggar hukum. Nggak melanggar hukum negara. Ya mereka bebas dawir di mana-mana. Ya coba ini Habib Bahar. Sudah bebas, sudah aman, ya tentram hidupnya, sejahtera di Indonesia. Ya mukibinnya juga orang Indonesia. Ya lelang serban bekas dengan orang Indonesia. Ya lelang siwak bekas dengan orang Indonesia. Ya pokoknya apapun yang bekas-bekas dari Habib Bahar itu kan dilelang dengan orang Indonesia. Ya begitu juga dengan para Habib Alawi yang lelang roti bekas gigitan dia. Ya, lelang barang-barang bekas para Habib Alawi dengan orang Indonesia. Yang dia beli mungkin cuma di harga 100.000 atau 200.000 rupiah lah. Ya atau mungkin itu merek yang bagus lah. Bahannya yang bagus. Ya mungkin dia beli harga 1 juta atau 2 juta. Ya oke dia beli nih. Ya 1 juta atau 2 juta. Ya tetapi dia lelang sampai puluhan juta dengan orang Indonesia. Apalagi kalau roti bekas. Ya siwak bekas. Coba. Ya siwak apa harganya yang sampai jutaan? Kan gak ada teman-teman. Nggak ada siwak harganya itu sampai jutaan. Tetapi siwak bekas, ya sorban bekas, itu bisa dilelang sampai jutaan rupiah sama Habib Bahar bin Smith. Dan lelangnya pun dengan orang Indonesia. Ya jadi sekali lagi ya mereka ini, para oknum Habib Alawi ini ya, terkhusus Bahar bin Smith ini, itu tinggal di Indonesia. Cari makan di Indonesia. Mukibinnya, pecintanya juga orang Indonesia.
Beliau hidupnya aman, tentram, sejahtera di Indonesia. Ya pokoknya semuanya tercukupi. Ya alhamdulillah biiznillah. Harta benda banyak dan itu juga carinya di Indonesia. Sementara ya kontribusi Habib Bahar bin Smith ini untuk Indonesia itu apa? Ya saya bertanya ini. Jika kalian tahu ya mungkin bisa kalian komen di bawah. Ya kok bisa-bisanya kemudian Habib Bahar bin Smith mengatakan muak melihat kondisi bangsa ini. Ya muak melihat kondisi negeri ini. Ya presidennya pun disebut pengkhianat. Ya kita sebagai orang Indonesia ya muak juga melihat kelakuan seperti itu teman-teman. Ya yang mencaci maki para pemimpin kita. Ya kalau misalkan beliau ini pejuang, ya oke. Ya kalau beliau ini selalu membela rakyat, ya harta benda jiwanya dikorbankan untuk rakyat Indonesia. Oke lah, ya itu harus kita akui sesuatu yang luar biasa teman-teman. Ya jarang ada orang seperti beliau, ya istiqomah yang kuat dan tidak tebang pilih seperti yang ditunjukkan oleh Habib Bahar. Ya hitam dia katakan hitam, putih dia katakan putih. Nggak ada abu-abu bagi Habib Bahar bin Smith. Cuman kalau kemudian kita mengatakan terang-terangan nih ya muak dengan keadaan negeri ini. Apalagi pemimpin negara disebut sebagai pengkhianat. Ya saya rasa itu tidak tepat teman-teman. Ya sebab ya kita tahu. Ya coba kita lihat rumah megahnya beliau. Hartanya. Mobil-mobil mewahnya. Siapa yang menikmati? Apakah rakyat Indonesia keseluruhan? Kan enggak. Ya melainkan itu dinikmati oleh Habib Bahar bin Smith sendiri. Atau mungkin santri-santrinya. Tetapi kan yang jelas di sini ya bahwa Habib Bahar bin Smith hidupnya itu terjamin di Indonesia teman-teman. Ya, nggak akan kekurangan deh pokoknya, insya Allah. Ya anda beliau ini tidak melanggar hukum yang ada di Indonesia, ya nggak akan ada dia ini masuk ke dalam bui. Ya kok bisa-bisanya mengatakan muak melihat kondisi negeri ini gitu loh. Padahal negeri ini tuh ya baik-baik saja. Hutangnya pun juga sedikit. Ya pejabat-pejabatnya juga pro rakyat dan nggak suka korupsi. Ya benar kan? Benar kan? Artinya gini teman-teman, tentu kita semua ini ya rakyat Indonesia ini tuh sudah paham ya. Mereka ini sudah mengetahui bagaimana keadaan sebenarnya saat ini bangsa kita. Ya cuman kemudian mereka ini menahan ya nggak juga sampai keluar-keluar seperti itu ya. Dan ini pun juga yang disadari oleh Pak Prabowo Subianto teman-teman. Pak Prabowo Subianto juga itu sudah menyadari tentang keadaan bangsa ini. Ya makanya beliau itu berinisiatif untuk merubah bangsa ini. Ya dengan cara apa? Ya dengan cara masuk ke dunia politik. Dengan cara mendaftar sebagai ya pemimpin bangsa ini. Ya ikut andil, ikut serta juga dalam sistem perpolitikan negeri ini. Ya dan alhamdulillahnya beliau ini diterima. Ya diterima sebagai kepala negara, ya RI 1 di negeri ini. Jadi seharusnya kita ini sebagai rakyat ya kita tunggu saja nih. Ya kita tunggu kebijakan-kebijakan serta gebrakan-gebrakan dari Pak Prabowo. Apalagi ini kan beliau ini baru dilantik teman-teman. Jadi ya kita sebagai rakyat sabar saja. Ya tetap kita doakan yang terbaik untuk Pak Prabowo. Apalagi saya pribadi yang mendengar kabar terakhir ini ya, ada sebuah berita yang saya baca barusan. Bahwa Pak Prabowo itu akan mewajibkan seluruh menterinya ini menggunakan mobil asli buatan dari Indonesia. Ya, yang itu ya, yang Garuda Maung itu ya. Ya itu kan buatan asli negara Indonesia teman-teman. Bahkan melarang menterinya itu menggunakan kendaraan dinasnya itu dari kendaraan luar negeri. Ya impor barang-barang mewah. Ya ini kan sesuatu yang harusnya kita apresiasi teman-teman. Yang harus kita kasih jempol kepada Pak Prabowo. Ya. Maka dari itu teman-teman ya. Alangkah baiknya kalau kita ini fokus untuk mencari solusinya bersama-sama ketika ada masalah. Ya. Bukan justru kesana kemari ya hanya sambil caci maki. Kritik demi kritik dengan narasi kebencian. Ya artinya ya semua sektor sisi kehidupan ya itu pasti ada yang namanya kekurangan teman-teman. Dan itu sudah sunatullah. Nah sebagai seorang muslim dan warga negara yang baik, seharusnya kita ya ketika melihat kekurangan itu, ya kita bareng-bareng beresin. Ya sumbang ide kayak, ya sumbang gagasan dan lain-lain. Ya bukan justru bisanya hanya koar-koar dan marah-marah. Apalagi caci sana caci sini teman-teman. Dan teman-teman ya coba kita lihat video satu ini ya. Sekaligus ini menjelaskan bagaimana di saat bersamaan juga ada oknum KB Ba'alawi yang sangat memuji-muji Tahrim. Ya Tahrim negeri yang berkah katanya. Negeri impian para wali. Di sana semuanya wali katanya. Dan doa di dalam WC pun kalau di Tahrim yaitu terkabul katanya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini apa coba? Ya kok bisa-bisanya doa di dalam WC itu dikabulkan? Ya pokoknya mereka memuji-muji Tahrim dengan puji-pujian yang sangat luar biasa teman-teman. Ya seakan-akan Indonesia ini nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan Tahrim. Ya coba kita simak video berikut ini. Tahrim ini istimewa. Sampai dikatakan
kota Tarim ini dikatakan doa ning kota Tarim itu dikabulkan oleh Allah walaupun di dalam kamar mandi. Astagfirullah. Doa katanya di kota Tarim walaupun di dalam kamar mandi teman-teman itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini catat namanya ya, hafal mukanya. Habib Abdul Qadir bin Zaid Ba'abud ya. Dan memang ini sering kami dapati teman-teman yang mengeluarkan perkataan-perkataan yang kami anggap nyeleneh. Ya, kenapa nyeleneh? Karena beliau tidak sertakan dalilnya, beliau tidak sertakan dasarnya ya. Kenapa bisa beliau berkata seperti itu? Doa diterima. Tuh. Jadi hebatnya kota Tarim. Apa lagi? Sampai kota Tarim itu Madinatul Nur. Dikatakan kotanya cahaya. Cahaya teman. Dikatakan Tarim Maudiul Anwar. Kota Tarim itu kotanya cahaya. Kota Tarim itu kotanya cahaya katanya. Dauriha wal aqtar. Jalan-jalannya, gunungnya. Wallah ma fi haddar illa wa amla'ahu Allah. Demi Allah, tidak ada satu tempat yang ada di kota Tarim melainkan Allah berikan di situ penuhi daripada cahaya. Di kota Tarim itu, di kota Tarim, bayi-bayi yang ada di kota Tarim itu, mereka itu nggak tumbuh balik kecuali mereka sudah jadi wali. Katanya bayi-bayi di Tarim itu teman-teman, mereka nggak tumbuh balik kecuali sudah jadi wali katanya. Jadi sudah jadi wali sejak bayi teman-teman ya. Oke. Yang tumbuh kumis illa wa gudu mukasyif. Ini masih orang yang sama teman-teman ya, yang tadi ya Abdul Qadir ya. Kecuali sudah jadi wali. Makanya di kota Tarim itu ini juga dikatakan bahasanya ta'adab fit Tarim hatta ma'akila biha. Yang punya akhlak, yang punya adab kamu di kota Tarim walaupun dengan anjing-anjing yang ada di kota Tarim. Kenapa? Karena anjing-anjing yang ada di kota Tarim mereka pernah dipandang oleh mata orang-orang soleh. Tuh teman-teman ya, sedemikian hebat para oknum Kabibalawi tadi dalam memuliakan Tarim. Akan tetapi dengan Indonesia yang mereka tinggal di Indonesia, cari makan di Indonesia, hidup sehat, aman, tentram, sentosa, sejahtera di Indonesia, mereka malah merendahkan. Ya, melihat kondisi bangsa ini katanya muak. Menyebut Presiden Indonesia, pimpinan negara ini disebut pengkhianat. Coba, apa nggak sakit hati kita ini ya mendengar, ya melihat tingkah para oknum Kabibalawi yang seperti itu. Ya, kita berkoar-koar NKRI harga mati. Tetapi oknum para Kabibalawi tinggal di NKRI, cari makan di NKRI, hidup aman, tentram, sehat, sejahtera di NKRI. Tetapi mengatakan muak melihat kondisi bangsa ini. Presiden kita disebut pengkhianat. Bahkan tidak satu atau dua kali ya, beliau ini mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak beradab kepada para kiai, kepada para pemimpin di negeri ini teman-teman, kepada para pemerintah. Sementara dengan Tarim, ada oknum dari mereka ini malah memuji-muji dengan sangat hebat. Ya bahkan dikatakan tadi teman-teman, di Tarim itu semuanya wali katanya. Semuanya di sana itu wali. Makanya harus beradab di kota Tarim. Bahkan dengan anjing yang ada di kota Tarim pun, itu katanya kita harus beradab. Harus berakhlak. Karena apa? Ya anjing yang ada di kota Tarim pernah mendapatkan pandangan dari para wali yang ada di Tarim teman-teman. Luar biasa. Ya, dengan anjing mereka bisa memuliakan. Sementara dengan pemimpin negeri ini disebut pengkhianat. Coba, apa enggak mendidih kita melihat ya, mendengar ucapan-ucapan para oknum Ba'alawi seperti itu teman-teman. Ya. Dan yang seperti ini ya, mukibinnya juga banyak enggak sadar-sadar ini. Ya entah kenapa ini ya. Sudahlah direndahkan negerinya sendiri, direndahkan pribumi ini, direndahkan kalau 70 ulama di negeri kita ini, 70 ulama yang alim amilin, yang alim alamah, maka 70 ulama yang alim, yang alamah, yang amilin tersebut itu tidak lebih mulia daripada satu Habib yang bodoh katanya. Ya tidak lebih mulia daripada satu Habib yang ahli maksiat. Tidak lebih mulia daripada satu Habib yang gila katanya. Ya, itu kan perendahan yang sangat luar biasa teman-teman. Tetapi banyak juga oknum dari mukibin mereka ya, yang tetap mati-matian membela perkataan oknum Habib tersebut. Ya, mereka sudah taklid buta teman-teman. Dan ketika ada orang yang berusaha mengkritik, ya mengkoreksi atau menanggapi pernyataan-pernyataan ngawur mereka, ya malah kita dianggap ini tidak menghormati habaib. Kita dianggap nggak percaya sama habaib. Ataupun kita ini dianggap kurang ajar sama habaib. Ya Allah. Ya mudah-mudahan para mukibin sekarang sadar lah ya teman-teman. Dan insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.